Sebenarnya kan kita tidak semata-mata melihat jumlah viewernya ya, tetapi kita mendorong dan berupaya memastikan agar seluruh konten YouTube yang ada di Indonesia itu memang terpastikan kontennya ramah buat anak Indonesia. Sebenarnya memang tidak spesifik ya kepada YouTuber yang bersangkutan sebenarnya, tetapi memang sejumlah banyak juga informasi dari masyarakat yang WA ke saya juga masuk di KPAI terkait dengan keberatan-keberatan orang tua ketika misalnya melihat anak melihat konten-konten yang berpotensi menimbulkan tafsir yang berbeda dari yang sebenarnya konten tersebut. Karena kita tahu saat ini kan YouTubers kita itu kan memang sedang bertumbuh ya, seiring dengan perkembangan ekonomi digital. Saya kira bagus juga, ini juga menjadi bagian dari alternatif cita-cita anak Indonesia. Tetapi yang perlu dipastikan bahwa kita tentu mendorong kepada teman-teman pegiat YouTubers agar pertama tentu memastikan kontennya harus positif dan juga bermuatan pendidikan buat anak bangsa kita. Kenapa? Karena negara saat ini kan memang memiliki komitmen besar untuk penguatan karakter anak Indonesia agar menjadi generasi unggul, menjadi generasi emas yang ke depan akan menjadi pemimpin bangsa ini. Tentu kerjasama semua pihak, termasuk juga YouTubers, pegiat media sosial, agar sama-sama memastikan konten-konten yang dipublish di YouTube dan juga media sosial lain itu memang kita harapkan bernuansa positif, berwawasan positif, dan tentu harus tetap kreatif gitu ya. Nah, yang ketiga, kalau kita melihat Undang-Undang Perlindungan Anak, memang salah satu tugas dan peran dari media massa termasuk juga pegiat media sosial dalam hal ini kan memang harus menampilkan konten yang bermuatan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai agama, nilai-nilai kepatutan yang berkembang di Indonesia. Makanya saat kemarin sedikit heboh ya, muncul diksi-diksi yang multi tafsir, dan ini rentan menimbulkan semacam clickbait ya, clickbait bagi masyarakat kan semakin tertarik ya, termasuk juga usia anak. Apalagi kalau seorang YouTuber yang ini jadi figur buat usia anak, kita harapkan harus sangat hati-hati menampilkan konten, sangat hati-hati menampilkan diksi dan narasi-narasi agar apa yang diterima oleh anak-anak ini benar-benar tidak menimbulkan ya persepsi lain, termasuk juga persepsi yang mengarah pada hal-hal yang negatif. Ya, itu saya kira pesan kita ya buat semua YouTuber yang ada di Indonesia. Sejak kapan sih KPAI menyorot khususnya konten seorang YouTuber ini? Kebetulan memang penontonnya adalah banyak anak-anak gitu, Pak. Ya, tidak spesifik ke salah satu YouTubers ya. Intinya bahwa saat ini sedang bertumbuh, makanya kemudian banyak bermunculan masyarakat melalui memberikan WA, kemudian curahan pendapat kepada kita ya, memberikan masukan, Mbok yo KPAI mengingatkan gitulah ya, komitmen para teman-teman YouTuber agar ya YouTuber itu semakin baik komitmennya untuk perlindungan anak di Indonesia. Kita tahu eranya kan saat ini memang eranya era digital. Usia anak menggunakan media sosial itu memang sangat tinggi ya. Hasil survei KPAI saja di tahun 2020 ada 42% di luar untuk kepentingan belajar itu anak-anak waktunya digunakan untuk mengakses media sosial. Jadi
42% ini kan memang cukup tinggi ya, usia anak yang menggunakan media sosial. Makanya karena jumlahnya cukup banyak, partisipasi anak Indonesia menggunakan media sosial cukup banyak, maka semua pihak kita harus membangun ekosistem digital yang ramah buat anak Indonesia, sehat buat anak Indonesia, dan informatif serta edukatif untuk semua anak Indonesia. Ini yang kita harapkan, sehingga kami mengajak masyarakat, ayo berikan dukungan bagi konten-konten yang positif ya. Tapi tentu tinggalkan konten-konten YouTube yang negatif, karena sedikit banyak nanti tentu akan terseleksi secara alami. Oke, konten. Sebenarnya kan kita tidak semata-mata melihat jumlah viewernya ya, tetapi kita mendorong dan berupaya memastikan agar seluruh konten YouTube yang ada di Indonesia itu memang terpastikan kontennya ramah buat anak Indonesia. Yang kedua tentu membangkitkan semangat baru, motivasi baru, etos kerja baru, karena di era saat ini apalagi masa Covid kan banyak anak-anak kita yang katakanlah mudah bosan dan lain sebagainya. Makanya motivasi positif buat anak Indonesia itu sangat dibutuhkan, dan saya kira peran YouTuber memang cukup baik ya berkontribusi itu. Makanya kita tidak semata-mata kepada satu YouTuber ya, tapi ini sebenarnya berlaku untuk semua. Ayo kita kerja bareng, kita gotong royong untuk membangun anak bangsa ini dengan ekosistem digital yang aman dan ramah buat seluruh anak Indonesia dengan berbagai latar belakang. Bisa jadi karena katakanlah ketokohan seseorang yang memang sudah bergerak di YouTube memang sudah cukup lama, bisa jadi itu yang membuat kenapa ketertarikan anak ke konten YouTube tertentu itu tinggi, bisa jadi. Makanya memang kita harapkan figur-figur YouTuber yang memang sudah populer, sudah terkenal, itu kan potensinya anak-anak mengikuti pergerakan mereka, aktivitas mereka di YouTube kan memang semakin tinggi. Maka komitmennya juga harus semakin tinggi buat anak Indonesia. Kita harapkan begitu. Oke, kalau boleh tahu konten yang mana sih Pak yang agak spesifik dikritik dari KPI sendiri? Ya, saya kira teman-teman sudah tahu lah ya yang beredar di masyarakat ya. Diksi-diksi dan narasi-narasi itu kan mengarah hal-hal yang pribadi ya Pak? Ya, mengarah pada yang tidak sepatutnya lah usia anak melihat. Ya, meskipun di satu konten misalnya diperlihatkan bahwa ini untuk 18 tahun ke atas, tetapi kan tidak menutup kemungkinan bahwa usia anak itu ya berpotensi untuk melihat atau membayangkan narasi-narasi yang dibangun. Itu saja sih sebenarnya. Ya, semangatnya kan agar ya kita tetap menjaga anak kita tetap mengawal perkembangan anak-anak Indonesia agar ke depan semakin lebih baik. Itu saya kira. Ada perubahan-perubahan yang dilakukan oleh para YouTuber ke arah yang lebih baik, itu tentu satu pertanda bahwa ya ada ikhwal baik lah ya, punya semangat baik. Tapi tentu kita harapkan perubahan yang dilakukan itu tidak semata-mata karena kritik publik, tetapi tentu kita harapkan itu bagian dari komitmen substantif mereka, sehingga apa yang ditampilkan, konten-konten yang diberikan kepada publik itu memang sebenarnya adalah merupakan syiar kebaikan. Kali ini belum ke sana, kita terus telah perkembangan yang ada. Kita tentu kita harapkan dari masukan-masukan yang disampaikan masyarakat, tentu ya harus ada keterpanggilan untuk kita menampilkan yang terbaik lah buat perkembangan anak. Kita lihat nanti ya, mudah-mudahan seiring dengan proses, apalagi ini di bulan puasa, kita kan semua juga harus introspeksi, harus melakukan perbaikan, terutama bagi umat Islam ya. Bagi umat Islam, dengan semangat itu saya kira semangat perbaikan itu akan semakin lebih baik buat bangsa, buat anak, dan informasi yang diberikan para YouTuber juga bermanfaat buat pendidikan dia. Ya, kami tentu akan terus pantau ya, dan akan terus telah berkembang. Kita akan terus pantau dan terus telaah dari apa yang telah dilakukan oleh teman-teman YouTubers yang ada di Indonesia.
sembari kita telah, tentu kita akan terus kawal ya, agar semangat teman-teman punya semangat yang sama dengan apa yang dilakukan oleh KPU.